Saya mengajar selama 7 tahun di gunung, tetapi tidak tahu bahwa semua murid di kelas adalah siluman besar, dan pengetahuan dasar yang saya ajarkan hanyalah pengetahuan sekolah dasar. Ternyata menjadi pemicu bagi mereka untuk menjadi suci. Roh pohon yang imut mendengarkan hukum fotosintesis yang saya ajarkan dan menjadi dewa pohon agung yang menjaga satu sisi. Serigala Perakurus mendengarkan 36 strategi saya, memimpin kawanan serigala dan menjadi penguasa satu sisi. Oleh karena itu, setiap iblis besar sangat menghormati saya. Siluman rubah membantu saya mencuci pakaian dan memasak setiap hari. Raja Harimau menjaga rumah saya setiap hari, hanya karena saya datang ke pegunungan untuk mengajar 7 tahun lalu. Sayangnya, saya jatuh dari tebing, menyebabkan saya menjadi buta. Untungnya, saya diselamatkan oleh seorang pemburu di pegunungan. Namun, tidak lama kemudian, dia meninggal secara tragis saat berburu, hanya menyisakan seorang anak kecil yang lengket. Sebelum kematiannya, pemburu itu memohon saya untuk membantu merawatnya. Jadi saya membuka sekolah di pegunungan. Tanpa diduga, semua murid yang datang ternyata adalah monster di pegunungan. Tapi saya sama sekali tidak menyadari semua ini. Saya masih berpikir mereka hanyalah anak-anak biasa di pegunungan. Sampai suatu hari, 3 kultivator wanita pergi ke gunung untuk mencari buah linsen. Mereka melihat Raja Iblis, Raja Harimau, penguasa udara, burung peng, penguasa hutan, beruang ba, dan banyak iblis besar dengan hormat berjongkok di luar rumah kayu. Pada saat ini, 3 kultivator wanita baru saja memasuki gunung dan menemukan seekor monyet berbulu emas melompat-lompat di antara beberapa pohon buah. Memegang buah di tangannya dan memasukkannya ke dalam keranjang di lengannya. Jelas, itu adalah buah linsen. Dan suster senior Liu hanya menatap monyet berbulu emas itu. Kilatan tajam melintas di matanya. Ada energi iblis. Bagaimana tempat ini bisa dinodai oleh roh jahat, padahal ini adalah tanah penting sekte? Kilatan dingin melintas di mata suster senior Liu, dan dia hendak mengulurkan tangan untuk mencabut pedang di pinggangnya. Tiba-tiba, dia mendengar raungan harimau datang dari pegunungan. Seluruh gunung bergetar hebat. 3 kultivator wanita juga terguncang dan darah mereka melonjak. Mata mereka menjadi gelap dan mereka mundur lagi dan lagi. Raungan harimau seperti itu pasti dikeluarkan oleh iblis besar yang akan berubah bentuk. Selain itu, mereka juga mendengar dengan jelas sebuah kalimat, makan malam sudah siap. San Houer, cepat kembali. Jangan biarkan guru menunggumu. 3 kultivator wanita merasa sedikit kulit kepala mereka mati rasa dan berkeringat dingin. Perlahan-lahan menggerakkan kaki mereka dan mundur. Dan pada saat ini, monyet iblis yang memegang keranjang buah mulai menggerutu. Apa yang kamu teriakan? Bukankah aku sedang memetik buah untuk guru? Aku hanya menemukan sedikit ini di seluruh gunung. San Houer mengeluh sambil menggosok telinganya dan berjalan menuju gunung. 3 kultivator wanita mendengar dengan jelas apa yang dia katakan barusan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi. Mengapa iblis kecil ini bisa berbicara dalam bahasa manusia? Dan dia dan harimau iblis tadi menyebut-nyebut guru dan anak. Siapakah guru ini? 3 kultivator wanita melihat San Houer berjalan menuju gunung dan mengejarnya. Saat mereka semakin dalam, hati mereka menjadi semakin gelisah. Ada banyak jejak kehidupan di sini. Tidak sedikit pohon yang ditebang, hanya menyisakan tunggul pohon. Jelas, mereka diambil untuk membangun rumah. Anda harus tahu bahwa tempat ini adalah gunung suci sekte nomor 1 di jalan yang benar, sekte Abadi Tai, salah satu dari 10 tempat terlarang di dunia kultivasi. Orang biasa yang masuk ke dalam sama saja mencari kematian. Selama ribuan tahun, semua murid di sekte dilarang keras masuk ke dalam. Hanya Liu Shiji dan ketiga rekannya ini yang berani menyelinap masuk ke pinggiran Gunung Suci untuk memetik beberapa tumbuhan obat karena mereka adalah murid langsung Kaisar Wanita Sungai Yangtze. Tepat ketika ketiga orang itu merasa khawatir, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh, seperti seseorang sedang membelah kayu. Mereka melihat ke kejauhan, dan seketika ketiga orang itu terpaku di tempat. Di antara gunung yang tidak jauh dari sana, terdapat beberapa rumah kayu yang berdiri dengan mencolok. Di kebun sayur di depan rumah kayu itu ditanam banyak sayuran. Selain itu, mereka juga melihat seekor beruang hitam dengan tinggi lebih dari 3 meter sedang memegang 2 kapak besar dan membelah kayu dengan kuat di atas tunggul kayu. Setelah selesai membelah kayu, dia tersenyum dan mengangkat kayu bakar, hendak memasukkannya ke dalam tungku. Namun, beruang hitam itu belum sempat melangkah beberapa langkah, dia dihalangi oleh seekor rubah dengan bulu emas di sekujur tubuhnya. Rubah itu benar-benar menggunakan cakar depannya untuk mengambil sepotong kayu bakar dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian dia membentak dengan marah, "Xiongba, bagaimana caramu membelah kayu? Jika kau membelahnya seperti ini, tidak akan bisa menyala sama sekali. Jika begini, aku akan mengurangi poinmu." Beruang hitam yang disebut Xiongba itu tidak marah mendengar omelan itu. Sebaliknya, ekspresinya sangat panik. Dengan canggung dia mengambil kapak dan berbalik berlari kembali. "Aku akan membelah ulang, aku akan segera membelah ulang." Melihat lebih jauh, ada seekor burung bangau mahkota merah yang menggunakan kedua sayapnya untuk memegang peralatan, perlahan menggiling tanaman obat. Ekspresinya fokus seolah-olah seorang tabib yang ahli.
Ada seekor landa yang berusaha keras untuk menenun tikar jerami, dan ada juga laba-laba berwajah manusia yang tumbuh di punggungnya, sedang meludahkan sutra untuk menenun kain. Bahkan ada seekor harimau yang memegang buku dan berbaring di atas batu besar, dengan serius membaca di bawah sinar matahari. Ketiga kultivator wanita itu gemetar tak henti-hentinya. Semua yang mereka lihat membawa dampak visual yang sangat kuat. Tempat apa ini? Mengapa di Gunung Suci Sekte? Benar-benar ada sekelompok iblis yang belum mencapai tahap transformasi, tetapi sudah bisa berbicara dan bertindak dengan cara yang tidak berbeda dengan manusia. Mereka telah bergabung dengan Sekte Abadi Tai selama bertahun-tahun, dan bahkan belum pernah mendengar hal seperti ini. Di bawah tatapan tiga pasang mata, beruang hitam itu membelah kayu bakar lagi dan mulai menggoreng masakan dengan terampil. Tidak lama kemudian, dia menyajikan satu demi satu hidangan. Beruang hitam itu mengambil meja dan meletakkannya di bawah pohon, lalu meletakkan semua hidangan di atas meja. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan berteriak, "Semuanya sudah siap, cepat panggil guru keluar." Di bawah tatapan ketiga kultivator wanita itu, sebuah adegan membentuk kontras yang sangat mencolok. Melihat adegan ini, ketiga kultivator wanita itu benar-benar tercengang. Dari dirinya, mereka tidak merasakan sedikit pun energi spiritual. Bahkan mereka tidak merasakan sedikit pun kultivasi. Tetapi bagaimana mungkin orang biasa bisa menaklukkan semua iblis besar dan monster ini? Kecuali tingkat kultivasinya jauh melampaui monster-monster ini. Suara Suster Liu sedikit bergetar. Mungkinkah ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli tingkat tinggi yang mengasingkan diri di sini untuk menerobos gerbang bawaan Tai dan sebanding dengan formasi besar? Yang mengasingkan diri di Gunung Suci hanyalah mereka yang telah mencapai alam tingkat tinggi yang mungkin membantu para kultivator dalam kultivasi mereka. Hanya pendiri sekte yang pernah mencapai level ini hingga saat ini. Guru, Anda bisa makan. Ini adalah beruang hitam yang tersenyum dan mempersilakan saya untuk duduk terlebih dahulu. Saya mengangguk dan perlahan duduk di samping meja. Saya mengambil nasi dan lauk dari mangkuk dan piring, mencicipinya dengan cermat, lalu mengangguk puas. Beruang kecil melakukan pekerjaan yang baik hari ini. Sepertinya keterampilan memasakmu sudah bisa lulus. Beruang hitam, yang saya sebut beruang kecil, dengan hormat berdiri di samping. Mendengar guru memujinya, senyum langsung muncul di wajahnya. Benarkah? Kalau begitu, guru, makanlah lebih banyak hari ini. Dia juga cukup bangga. Mengangkat dagunya ke sekeliling teman-teman sekelasnya, seolah-olah sedang pamer. Saya juga tersenyum. Cepat makan, makanannya akan dingin sebentar lagi. Para siluman sangat patuh, ada yang menggunakan cakar, ada yang menggunakan sumpit. Mulai mengambil nasi dan lauk di atas meja. Bahkan pohon willow besar itu pun menjulurkan sulurnya ke dalam tangki air di samping meja, diam-diam menyerap air. Tiga kultivator wanita yang memandang dari kejauhan akhirnya sadar kembali. Adik Zhao merendahkan suaranya dan berkata, "Kakak, sebaiknya kita pergi dari sini dulu. Akan menjadi masalah besar jika kita ditemukan oleh senior itu." Sekarang, dia tanpa sadar menggunakan kata senior untuk memanggil saya. Kakak Liu, meskipun sedikit tidak rela, dalam situasi saat ini, dia hanya bisa kembali ke sekte dan menyerahkannya kepada guru untuk memutuskan. Baiklah, kita kembali dan membicarakannya nanti. Namun, sebelum mereka bertiga sempat bangun dan pergi, tiba-tiba rasa takut yang kuat dan tak terlihat langsung menyelimuti mereka bertiga. Kakak Liu dengan susah payah menoleh, tetapi wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Di antara para siluman itu, harimau yang paling besar dan paling ganas itu menatap mereka dengan dingin. Ini adalah Raja Harimau. Kilatan dingin melintas di matanya, dan salah satu cakarnya menggambar beberapa kata di udara. Ada orang. Pohon willow. Tangkap. Para siluman, di bawah bimbingan saya yang cermat selama bertahun-tahun, telah lama belajar membaca. Setelah melihat kata-kata yang digambar oleh Raja Harimau ini, mereka semua tertegun. Pohon willow berhenti menyerap air, dan sulurnya langsung ditarik keluar dari tangki air. Detik berikutnya, pohon willow besar ini mulai bergerak. Sulur-sulurnya dengan cepat melambai di hutan, bergerak ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Ketika tiga kultivator wanita melihat pemandangan ini, tentu saja mereka tahu bahwa pohon willow itu datang ke arah mereka. Kakak Liu tidak peduli apapun, berteriak ketakutan, "Cepat pergi!" Dua orang lainnya dengan cepat berlari. Namun, sebelum mereka sempat berlari jauh, mereka menyadari bahwa setiap pohon di sekitar mereka tampaknya hidup dan bergegas ke arah mereka. Di cabang-cabang pohon yang menutupi langit, daun-daunnya seperti bilah pisau tajam. Jika tergores, pasti akan terluka parah atau mati. Di depan saya, para iblis adalah murid yang patuh, tetapi di depan siapapun yang masuk tanpa izin, mereka adalah iblis besar yang paling ganas dan kejam. Tiga kultivator wanita melihat cabang-cabang pohon di langit dan menghunus pedang mereka, berusaha mati-matian untuk melawan, tetapi kultivasi mereka biasa-biasa saja. Dan mereka tidak memiliki keuntungan geografis. Pohon willow dengan mudah menggunakan tanaman merambat untuk menjerat saudari Liu. Kakak senior, Zhao Shimei berteriak kaget, ingin kembali menyelamatkan kakak senior Liu.
Tetapi mereka hanya bisa melihat kakak senior Liu diseret sedikit demi sedikit oleh tanaman merambat, dan mereka sendiri ditarik oleh kakak senior yang lain. Tai Xianmen, sebagai sekte terbesar pertama di dunia kultivasi, adalah tanah suci di hati banyak orang. 3 tahun lalu, Kaisar Wanita Jiang mulai mengasingkan diri untuk mencoba menembus alam suci. Sebagian besar urusan sekte diserahkan kepada tetua pertama untuk dikelola. Banyak sekte kultivasi yang memusuhi Tai Xianmen memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai memperebutkan sumber daya kultivasi Tai Xianmen. Pembuluh darah spiritual ditutup, tanah terlarang direbut, dan kompetisi sekte yang akan diadakan dalam beberapa hari. Persaingan terbuka dan tersembunyi juga telah dimulai, jelas saat ini sedang mengalami masalah internal dan eksternal. Hal ini membuat setiap murid sekte abadi Tai tidak mungkin merasa tenang. Saat ini, lebih dari 10 pilar utama berkumpul di puncak Lingxiu untuk membahas urusan kompetisi sekte beberapa hari lagi. Kakak senior, tiba-tiba, Zhao Shimei terhuyung-huyung masuk ke Lingxiu Feng, sambil menangis bahwa Shiji Liu Ruyan telah ditangkap oleh monster, cepat selamatkan dia. Apa? Orang yang dia sebut sebagai kakak senior adalah murid kepala puncak Lingxiu. Dong Liang, yang dipuji sebagai ahli nomor 1 generasi muda sekte abadi Tai, tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terkejut. Tempat seperti apa gunung suci itu? Itu adalah tempat paling misterius dari sekte abadi Tai. Bagaimana mungkin ada iblis? Terlebih lagi, iblis besar yang hampir berubah wujud. Zhao Shimei menjelaskan bahwa Shiji Liu membawa kami ke gunung suci untuk mencari buah Lingzhen dan menemukan seekor iblis monyet. Kami mengikuti iblis monyet itu. Dia menjelaskan semua yang dilihatnya secara rinci. Dong Liang mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Baru mengambil keputusan, menyelinap ke gunung suci adalah dosa besar yang melanggar aturan sekte. Jika sekte mengetahuinya, pasti akan merugikan puncak Lingxiuku. Tetapi jika kita bisa menyelamatkan suster muda Liu Ruyan, masalah ini tidak perlu mengganggu guru, juga tidak perlu dilaporkan ke sekte. Kita diam-diam masuk ke gunung suci dulu. Selidiki dan lihat bagaimana situasinya. Kamu istirahat saja di sini. Tunggu kami kembali. Kemudian, para senior dan saudari terbang dengan pedang masing-masing. Guru, aku sudah kenyang, aku akan pergi belajar dulu. Huji meletakkan piring di atas meja. Setelah dia pergi dengan hormat dengan suara pelan, aku tersenyum. Kalian juga harus belajar dari ketua kelas. Seharusnya belajar dengan serius seperti itu. Ketua kelas akan segera mengikuti ujian khusus. Benar, benar. Apakah ketua kelas selalu belajar dengan serius? Dengan teladan seperti itu, tentu saja kita harus belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Monster emas lainnya tidak menjawab, mereka hanya mengobrol dan tertawa. Kemajuan belajar Huji dalam beberapa hari ini sangat cepat seperti kilat, bahkan semakin cepat dan telah mencapai 97. Aku akan segera mempersiapkannya untuk mengikuti ujian khusus sistem. Saat aku jatuh dari tebing, tiba-tiba aku mendapatkan sistem guru terkuat. Sistem akan menampilkan secara real-time kemajuan belajar semua siswa. Dan ketika kemajuan belajar siswa mencapai 100%, mereka dapat mengikuti ujian yang diberikan oleh sistem. Aku bisa mendapatkan hadiah yang sesuai dan juga meningkatkan kemampuan aktingku. Aku memang seorang guru. Ditambah lagi, untuk membalas budi Liehu yang telah menyelamatkan nyawaku, aku memutuskan untuk tinggal di sini dan terus berkecimpung di dunia pendidikan. Tentu saja aku sangat puas melihat kemajuan Huji. Setelah makan, aku kembali ke kamar dengan tongkat buta. Bersiap untuk beristirahat sebentar. Huji sebenarnya tidak pergi terlalu jauh, dia berdiri di dekat semak-semak. Setelah aku masuk ke kamar, dia melambai dan berbisik. Serigala perak, monster emas, kalian kemari. 2 monster emas segera bergerak. Begitu mereka tiba di sisi Huji, mereka mendengar Huji berbicara. Pohon Willow menangkap seseorang dan sudah mengikatnya. Seseorang menyusup. Itu berarti tempat ini akan segera menjadi tidak tenang lagi. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Serigala dengan bulu perak di sekujur tubuhnya menguap dan menggosok matanya. Tentu saja aku tahu. Ini adalah rumah guru. Kita tidak boleh membiarkan orang luar mengganggu istirahat guru. Dalam hatinya, dia diam-diam menjulurkan cakar dan menunjuk dirinya sendiri. Bertanya, bagaimana dengan aku, ketua kelas? Kamu temani guru. Guru suka mendengarmu membaca pelajaran. Bacalah dengan cermat. Temani guru, beritahu siswa lain bahwa semuanya seperti biasa. Jangan biarkan guru menyadari ada sesuatu yang aneh. Aku akan melihat orang yang ditangkap pohon Willow. Kedua monster emas itu tampaknya sedikit takut pada Huji. Mereka dengan cepat mengangguk dan mulai bekerja. Pada saat ini, lebih dari 10 murid dari puncak Lingxiu telah menyelinap masuk ke Gunung Suci. Benar saja, ada aura iblis di Gunung Suci. Dong Liang menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah karena energi spiritual di Gunung Suci terlalu melimpah, sehingga benar-benar ada binatang buas yang melahirkan kecerdasan dan menjadi monster emas? Prediksinya sangat masuk akal, tetapi para kultivator di sekitarnya tidak percaya.
bahkan jika ada binatang buas yang menjadi makhluk halus. Tetapi tidak mungkin menangkap Shimei Liu Ruyan, kan? Shimei Ruyan hampir menyelesaikan pembangunan fondasi, hanya iblis besar yang berubah wujud yang bisa menangkapnya. Jika benar-benar ada iblis besar yang berubah wujud, setelah berita itu menyebar, sekte abadi Tai pasti akan menjadi bahan tertawaan sekte kultivasi lainnya. Dengan suasana hati yang rumit, Yi Zongxiu mencari orang dengan cermat di dalam gunung suci di sepanjang fluktuasi energi iblis yang dirasakan. Segera langkah kaki mereka berhenti dan mata mereka membelalak karena terkejut, hanya untuk melihat di bawah sinar matahari. Di kejauhan, sebidang ladang ditanami berbagai macam ramuan spiritual langka. Di ladang juga terdapat beberapa orang-orangan sawah yang tubuhnya penuh dengan burung pipit. Beberapa orang-orangan sawah dan jejak pertanian yang jelas menunjukkan bahwa pasti ada orang yang tinggal di sini. Para kultivator saling memandang dengan bingung. Mereka masih bisa menerima keberadaan iblis di Gunung Suci. Lagi pula energi spiritual di sini sangat melimpah, dan binatang buas dapat menyerap energi spiritual siang dan malam. Dilahirkannya kecerdasan spiritual dan menjadi makhluk halus bisa dimengerti. Tetapi jika itu benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan Zhao Shixiong, ada orang yang tinggal di sini. Dan dia adalah orang yang sangat kuat yang dapat membalikan awan dan membalikan hujan. Mereka tidak mungkin menerimanya. Tiba-tiba beberapa orang-orangan sawah itu bergerak. Dia benar-benar mengangkat lengannya dan mengulurkan tangan untuk mengusir burung pipit yang menutupi tubuhnya. Kilatan dingin melintas di mata Dong Liang. Dokternya menghunus pedang dari pedang iblis, benar saja itu adalah iblis. Lihat bagaimana aku memenggalnya. Cahaya pedang melintas dan energi pedang yang dahsyat langsung menuju ladang gandum. Beberapa orang-orangan sawah di ladang tampaknya menyadarinya. Segera menoleh untuk melihat para kultivator, dan berteriak ketika melihat energi pedang. Dan segera mencabut kedua kakinya dan melarikan diri dengan cepat. Dong Liang merasa sedikit malu karena gagal dengan satu pedang, dan kemarahan melintas di matanya. Kau iblis kecil juga ingin lari? Kejar aku. Sosoknya bergerak dan menyusutkan tanah menjadi 1 inci, dan mengejar ke arah beberapa orang-orangan sawah melarikan diri. Para kultivator lainnya saling memandang dengan ekspresi sulit di wajah mereka. Mereka telah melanggar tabu sekte dengan menerobos pinggiran Gunung Suci. Tetapi Dong Liang adalah murid kepala, dan mereka harus mendengarkannya. Sekelompok kultivator hanya bisa menggigit peluru. Mengikuti di belakang Dong Liang dan berlari menuju kedalaman gunung. Beberapa orang-orangan sawah berteriak dan melarikan diri dengan panik. Meskipun dia berlari cepat, Dong Liang juga seorang kultivator yang telah memasuki alam keberuntungan Qi. Dia mencibir dan melintas di belakang orang-orangan sawah. Dia menghunus pedangnya dan menebas. Cahaya dingin melintas dan langsung membelah orang-orangan sawah menjadi 2. Beberapa orang-orangan sawah berteriak tetapi tidak mati. 2 lengan jerami meraih tubuh mereka yang terbelah dan mencoba menyatukannya, masih berusaha untuk terus berlari ke depan. Dong Liang selalu bertindak dengan kejam dan tegas. Dia tanpa ekspresi, ketika tangannya yang besar hendak menangkap beberapa orang-orangan sawah. Tiba-tiba, sebatang dahan willow menjuntai dari pohon willow di sampingnya, dan menampar tangan Dong Liang dengan keras, mengangkat beberapa orang-orangan sawah dari tanah. Dengan cepat menyusut ke hutan dan menghilang. Sekelompok kultivator terkejut melihat pemandangan ini. Roh pohon willow menyelamatkan roh beberapa orang-orangan sawah. Menurut akal sehat, bukankah makhluk halus adalah musuh alami satu sama lain? Ini hanyalah permulaan. Para kultivator tiba-tiba menyadari bahwa bayangan terus berkelebat di antara pepohonan di sekitar mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di sana. Seorang kultivator merasakan kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya gemetar. Mungkinkah kita dikelilingi oleh monster? Dong Liang bereaksi dengan cepat dan berteriak pelan, "Jangan banyak bicara," lalu menghunus pedangnya untuk bersiap menghadapi musuh. Sekelompok kultivator buru-buru mengeluarkan senjata mereka dan bersiap siaga. Terlihat di dekat tempat gelap, 2 sosok besar berjalan keluar perlahan, 1 di depan dan 1 di belakang. Serigala perak di depan. Menyapu kerumunan dengan tatapan menilai mangsa. Harimau Cai di belakang, menghalangi jalan mundur kerumunan. Melihat situasi di mana ada serigala di depan dan harimau di belakang, wajah Dong Liang berkedut tanpa sadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Bagaimana mungkin ada begitu banyak monster di Gunung Suci? Manusia, ini bukan tempat yang seharusnya kalian datangi. Harimau Cai mengeluarkan raungan rendah, menyebabkan para kultivator kehilangan semua warna di wajah mereka. Jelas bahwa dia tidak berbicara omong kosong. Ini benar-benar iblis besar yang akan berubah wujud. Dong Liang tidak dapat menilai berapa banyak kekuatan tempur yang dimiliki oleh 2 iblis besar di depannya. Dia hanya tahu bahwa kedua orang besar ini merupakan ancaman mematikan bagi semua orang kecuali dia. Bahkan dia sendiri sudah memiliki kultivasi fondasi. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melawan 2 sekaligus. Matanya melihat sekeliling pada adik laki-laki dan perempuan seperguruannya yang datang bersamanya. Semua orang sudah ketakutan setengah mati. Tangan yang memegang pedang gemetar. Mengharapkan mereka untuk membunuh 2 iblis besar ini, otak Dong Liang berputar dengan cepat, mencari cara untuk keluar. Cai Zhang, mengapa repot-repot bicara omong kosong dengan kelompok ini? Bunuh saja mereka. Serigala perak tidak memiliki kesabaran sama sekali dan menerkam.
Serangan terhadap mangsa mengganggu pemikiran Dong Liang. Dia tidak punya pilihan selain menghunus pedangnya untuk menghadapinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa semua orang yang tersisa tidak pernah mengalami krisis seperti itu dan sudah kehilangan akal sehat. Sekelompok sampah, Dong Liang mengertakkan gigi dan mengutuk. Dia awalnya berharap bahwa kelompok ini setidaknya bisa menahan salah satu iblis besar. Dia masih bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan yang lain. Tetapi saat ini, serigala perak bergegas ke dalam barisan dan melambaikan cakarnya, menyebabkan 3 orang jatuh ke tanah. Orang-orang yang tersisa tidak memiliki keinginan untuk melawan dan mulai melarikan diri dengan panik. Harimau Cai mendengus dingin. Segera mengejar mereka yang melarikan diri. Hanya suara jeritan terdengar di dekatnya. Ekspresi Dong Liang menjadi semakin buruk. Hanya 2 orang yang tersisa di sisinya. Mereka berusaha keras untuk menahan rasa takut dan bersandar di sisinya. Melihat Harimau Cai berbalik. Serigala perak juga semakin dekat. Sebuah tatapan ganas melintas di mata Dong Liang. Dia benar-benar mengulurkan kedua tangannya dan meraih kerah kedua orang itu. Melemparkan mereka langsung ke arah serigala perak dan Harimau Cai. Memanfaatkan celah sesaat ini, Dong Liang segera berbalik dan melarikan diri. Dia tidak yakin bisa melawan 2 sekaligus, tetapi dengan kultivasi Qiyun yang cukup, dia bisa melarikan diri. Serigala perak dan Harimau Cai terkejut dengan tindakan ini. Hanya karena terkejut sesaat ini, Dong Liang sudah melarikan diri jauh. Serigala perak segera ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh Harimau Cai. Tidak boleh mengejar. Di luar sangat berbahaya. Harimau Cai menghentikan dengan suara rendah, tangkap dulu orang-orang ini kembali dan tanyakan dengan jelas dari mana mereka berasal. Lalu laporkan kepada guru. Sekelompok kultivator dibawa kembali ke gua dan dikurung, diikat dengan erat. Para kultivator itu pucat pasi. Guru, siapa kalian dan mengapa kalian datang ke sini? Huji melangkah masuk ke gudang dengan langkah besar, menggeram marah ke arah kerumunan. Salah satu dari mereka, yang sedikit lebih berani, mengumpulkan keberaniannya dan berteriak dengan gigi terkatup, "Iblis jahat, jangan bertindak terlalu jauh. Kami adalah murid Sekte Abadi Tai. Kalian menempati tanah terlarang Sekte Abadi Tai kami dan berani menyerang kami. Tunggu saja sampai guru dan tetua kami tahu. Kalian akan menyesalinya." Kata-kata ini sepertinya menyemangati banyak orang. Suara dukungan segera terdengar dari kerumunan. "Iblis jahat, tunggu saja sampai kalian dibinasakan oleh guru-guru kami. Kalian berani menyakiti kami akan memastikan kalian mati tanpa dikubur." Huji mendengarnya dan menjadi marah, mengangkat tangannya untuk menampar pemimpin yang berbicara. "Ketua kelas, tunggu." Tiba-tiba sebuah sapaan memotong gerakan Huji. Yang berbicara adalah ginseng liar. Ginseng liar itu menggunakan beberapa akar sulurnya yang panjang untuk berjalan. Dengan langkah kecil, menjulurkan 2 sulur yang lebih tinggi dan menepuk Huji. "Asen, kenapa kamu datang?" Huji terkejut dan bertanya dengan heran. Asen adalah roh ginseng tua berusia ribuan tahun di kedalaman Gunung Sheng ini. Banyak hal yang terjadi. Semua monster yang mendengarkan pelajaran di sini sangat menghormati Asen. Orang-orang ini tidak boleh dibunuh. Asen menjelaskan, tempat kita berada ini adalah sekte nomor 1 di dunia kultivasi. Sekte Abadi Tai. Orang-orang ini adalah murid Sekte Abadi Tai. Membunuh ahli Sekte Abadi Tai secara sembarangan. Mereka tidak akan membiarkannya. Orang-orang sudah ditangkap, tidak ada gunanya melepaskan mereka. Lebih baik biarkan mereka di sini. Dan bernegosiasi dengan orang-orang dari Sekte Abadi Tai. Adapun guru, ketua kelas, sebaiknya kamu yang melapor. Katakan saja kepada guru bahwa ada bandit yang datang. Setelah menipu, Huji dengan hormat memasuki kamarku. "Guru, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Aku baru saja akan bertanya." Ketika aku tiba-tiba menyadari melalui sistem bahwa kemajuan belajar Huji telah mencapai 100%. Dia bisa memulai ujian tahap. Ini membuatku sangat senang. "Ada apa? Apakah kamu mengalami kesulitan dalam belajar?" "Guru, hari ini ada beberapa bandit yang datang di dekat desa. Menurutmu, bagaimana kita harus menghadapinya?" Alisku berkerut, kegembiraan segera digantikan oleh kekhawatiran. Itu bukan masalah kecil. Dalam pengetahuanku, di sini hanya ada aku, seorang guru buta yang tidak berdaya, dan sekelompok anak-anak yang sama-sama lemah. Jika kita benar-benar bertemu bandit dan bertarung langsung, itu tidak akan berakhir dengan baik. Aku memegangi daguku dan berpikir sejenak. Tiba-tiba aku menepuk telapak tanganku. "Pergi panggil semua orang. Aku punya cara untuk menghadapi para bandit ini." Di kelas, semua monster berkumpul di sini. Semua tahu tentang apa yang baru saja terjadi. Saling memandang satu sama lain, ada sedikit keraguan dan bisikan. "Baiklah, tenang semuanya." Aku menekan telapak tanganku, kembali tenang. Aku mengambil tongkat butaku di tanah. Aku menulis 4 kata di tanah, tentang perang gerilya. Aku menjelaskan. Kita lebih lemah dari perampok gunung, tetapi ada cara untuk mengalahkan mereka. Selanjutnya, aku akan mengajarkan kalian pengetahuan. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah belajar, kalian bisa melindungi diri sendiri dan melindungi desa kita. Kami pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh.
Sekelompok monster berbicara serempak. Mereka memiliki kecerdasan luar biasa. Dan kekuatan yang cukup untuk menyaingi iblis besar yang berubah wujud memang benar. Tetapi dari apa yang didengar dari Aken, di sekte abadi Tai, tidak sedikit ahli yang mampu membunuh mereka. Jika benar-benar bertemu, bertarung langsung tidak akan ada hasil yang baik. Aku mengangguk dan mulai menjelaskan. Yang disebut perang gerilya. Arti harfiahnya adalah berjalan sambil bertempur dengan orang. Esensinya ada pada 16 kata. Musuh maju kita mundur, musuh berhenti kita ganggu, musuh lelah kita serang, musuh mundur kita kejar. Sementara itu, di sekte abadi Tai, mungkin seperti ini. Apa yang dikatakan rekan Taois Fang tidak salah. Di gunung suci ini benar-benar ada banyak monster. Dong Liang berlutut di aula utama, dengan ketakutan yang belum hilang, menundukkan kepala dan melaporkan. Jika bukan karena para murid yang mempertaruhkan nyawa untuk membantuku keluar dari pengepungan. Aku khawatir murid ini sudah mengalami nasib buruk. Mohon guru memutuskan dan membalaskan dendam para murid. Para tetua di tempat duduk tinggi. Semuanya tidak bisa menyembunyikan amarah mereka. Tetua yang mengurus urusan pengajaran bangkit dan berteriak dengan marah. Sungguh tidak masuk akal. Dan Guru Zun masih dalam pengasingan, namun hal seperti ini terjadi di sekte. Jika tersebar, bukankah itu akan membuat seluruh dunia menertawakan sekte abadi Tai kita? Masalah ini harus ditangani dengan serius. Benar, kejahatan bersembunyi di dalam gunung suci, itu benar-benar menghina sekte abadi Tai kita. Mohon Tetua Agung memberi perintah, kami akan segera memasuki gunung untuk memusnahkan kejahatan. Sekelompok tetua bergema serempak, aura pembunuhan melonjak. Gunung suci adalah tempat apa? Tanah suci sekte abadi Tai. Bagaimana bisa membiarkan kejahatan merajalela? Di tengah amarah, tiba-tiba seseorang berbicara menentang masalah ini. Aku khawatir tidak pantas untuk menanganinya dengan gembar-gembor. Semua orang mencari sumber suara, yang berbicara adalah Dong Liang. Kitua, apa maksudmu? Tetua Agung mengerutkan kening dan menatap puncak Lingxiu. Suaranya rendah. Apakah hal sebesar ini berarti kita tidak perlu mengurusnya? Penguasa puncak Lingxiu buru-buru menggelengkan kepala. Bukan begitu, hanya saja ada begitu banyak mata yang mengawasi kita di dunia kultivasi. Jika kita menanganinya dengan gembar-gembor, aku khawatir masalah ini akan bocor dan merugikan reputasi sekte abadi Tai kita. Seketika ada yang berkata sinis di antara kerumunan, omong kosong belaka. Sepertinya kamu ingin pergi sendiri. Pemimpin Lingxiu Feng sangat marah hingga menunjuk dan menggoyangkan giginya, tetapi tidak enak untuk melampiaskan amarahnya di depan umum. Cukup, hentikan perdebatan ini. Penatua Agung melambaikan tangannya. Memotong percakapan semua orang, lalu berkata dengan suara berat, apa yang dikatakan Lauki bukannya tanpa alasan. Pergi dengan gegap gempita memang akan membuat orang di seluruh dunia menertawakan kita. Kita harus memikirkan cara kompromi. Dong Liang, murid ada di sini. Penatua Agung memandang Dong Liang dan bertanya. Menurutmu, monster dan iblis di gunung bagian dalam dapat berbicara bahasa manusia, tetapi belum sepenuhnya berubah wujud? Kekuatan mereka hanya sekitar transformasi wujud? Benar? Sungguh. Jika tidak, murid mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Jika demikian, aku punya cara. Ini bisa membersihkan tanah suci dan tidak membuat orang luar menertawakan kita. Penatua Agung membelai janggutnya, tanpa percaya diri. Kompetisi sekte akan segera dimulai. Kirim pesan untuk mengubah isi kompetisi sekte menjadi membersihkan iblis di tanah suci. Umumkan bahwa kompetisi tahun ini, sekte abadi Tai kita secara khusus akan menekan iblis yang datang dari Xiangfu. Kunci mereka di tanah suci dan berikan kesempatan kepada murid-murid untuk berlatih dalam pertempuran nyata. Biarkan anak-anak kecil itu yang menanganinya. Rencana yang luar biasa. Penatua Agung bijaksana. Begitu kata-kata ini diucapkan. Segera disambut dengan sanjungan. Hanya pemimpin Lingxiu Feng yang mengerutkan kening. Penatua Agung? Bukankah ini terlalu berbahaya? Pemimpin Lingxiu Feng ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. Kita masih tidak tahu apakah ada iblis yang lebih kuat di gunung. Bahkan orang seperti Dong Liang mengalami keadaan yang menyedihkan. Jika para junior lainnya pergi, mereka mungkin akan mengalami hal yang sama. Mendengar ini, Penatua Agung merasa kesal. Awalnya suasana hatinya sangat baik, tetapi kata-kata ini membuat wajahnya muram. Lauki, apa yang kamu katakan hari ini sangat tidak biasa. Penatua Agung berkata dengan nada tidak senang. Kepada pemimpin Lingxiu Feng. Dulu kamu paling menekankan peningkatan murid dalam pertempuran nyata. Mengapa kamu begitu ragu-ragu hari ini? Tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Segera kirim pesan dan biarkan para junior bersiap. 3 hari kemudian, masuklah ke gunung untuk membersihkan iblis. Bubar. Setelah mengatakan ini, Penatua Agung bangkit dan pergi dengan marah. Yang lain juga bubar seperti burung dan binatang buas. Hanya pemimpin Lingxiu Feng yang tertinggal di tempat. Dengan wajah penuh kesedihan, diam-diam merencanakan cara menyelamatkan beberapa muridnya. 3 hari berlalu dengan cepat. Pagi ini, di pintu masuk Gunung Suci, sejumlah besar elit muda dari sekte telah berkumpul, menggulung lengan baju,
dan bersemangat untuk mencoba. Di depan gerbang gunung, Tetua Agung berkata dengan lantang, "Para junior, kompetisi sekte kali ini berbeda dari sebelumnya. Kalian akan menghadapi bahaya iblis dan bangunnya serangga yang sebenarnya. Ini adalah kesempatan latihan yang langka. Jangan main-main. Tunjukkan dengan baik apa yang telah kalian pelajari selama ini." Tanah suci menjadi saksi aturan seperti ini. Jarang terlihat di seluruh dunia kultivasi. Sekte abadi Tai kita, sebagai sekte nomor 1 di dunia kultivasi, kali ini akan menunjukkan kepada dunia betapa unggulnya murid-murid sekte kita. Kalian semua akan menjadi pemimpin di dunia kultivasi di masa depan. Harapan generasi muda. Kali ini adalah kesempatan kalian untuk menunjukkan kepada dunia panggung terbaik untuk kekuatan. Para murid, dengarkan perintah. Masuk ke gunung dan bunuh iblis dan makhluk jahat. Diiringi dengan pidato berapi-api dari Tetua Agung, semua junior sangat antusias dan tidak sabar untuk masuk ke dalam gunung suci untuk unjuk gigi. Saat gerbang gunung dibuka, para murid segera seperti air bah membanjiri gerbang gunung. Namun, semua orang tidak menyadari bahwa ada sosok yang tidak mencolok bercampur di antara kerumunan. Di bawah perlindungan kerumunan, dia diam-diam memasuki gerbang gunung. Bukan orang lain, melainkan pemimpin puncak Lingxiu. "Murid-muridku, guru akan membawa kalian kembali dengan selamat. Tunggu guru." Pemimpin puncak Lingxiu bercampur di antara kerumunan dan bersumpah dalam hati. Dan pada saat yang sama, di pegunungan dan hutan belantara, banyak jebakan yang telah disiapkan mulai beroperasi. Pertempuran akan segera pecah. Di suatu tempat di dalam gunung suci, di hutan, seorang murid sekte abadi Tai sedang mencari-cari iblis dan makhluk jahat yang bersembunyi di gunung dan harta karun di gunung suci. Sebenarnya, dia lebih peduli pada yang terakhir. Jangan katakan murid-murid sekte abadi Tai, seluruh dunia tahu bahwa gunung suci sekte abadi Tai adalah tempat yang terkemuka di seluruh dunia kultivasi. Harta karun alami tidak terhitung jumlahnya. Sebagian besar junior yang memasuki gunung kali ini tidak memiliki kesadaran untuk membasmi iblis dan membela jalan yang benar. Bagi mereka, jarang masuk ke gunung suci. Memburu iblis hanya membuang-buang tenaga dan tidak menguntungkan. Merebut harta karun adalah fokus utama. Segera dia menemukan barang bagus, sepotong stalaktit giok sebesar labu. Mata junior itu berbinar dan dia sangat senang. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah melangkah ke dalam jebakan. Tepat ketika dia hendak menyentuh stalaktit giok, kakinya tiba-tiba terperosok. Terjatuh ke dalam lubang sedalam 3 zhang, pingsan tak sadarkan diri, diikuti oleh San Huer. Memimpin beberapa ekor monyet kecil keluar dengan lincah, membawa tangga, dan membawa murid. Tai Xianmen yang pingsan pergi. Jin Lier juga keluar dan berkata, "Tangkap orang ini kembali dulu. Aku akan mengatur tempat berikutnya." Husan Er cemberut dan mengeluh, "Asen benar-benar merepotkan. Guru sudah bilang, jangan berbelas kasihan pada orang-orang ini, tapi Asen tidak mau membunuh sembarangan. Akan lebih baik jika kita menebar lapisan bulu bambu di bawahnya." Jin Lier mengetuk kepala Husan Er sambil tersenyum dan memarahi. "Sudahlah, jangan mengeluh, Asen juga tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah bagi guru. Cepat pergi." Pada saat yang sama, di tempat lain di Gunung Suci, di bawah lempengan batu hijau setinggi sekitar 1 zhang, ada 3 orang berkumpul. Ketiganya adalah murid Tai Xianmen, usia mereka tidak jauh berbeda. Kekuatan kultivasi mereka juga tidak jauh berbeda. Semuanya adalah kultivator dari alam spiritual tahap pendirian yayasan. Saat ini, mereka bertiga mengelilingi lempengan batu hijau. Tertarik pada Ganoderma lucidum seukuran bodhisattva yang berwarna hitam kemerahan itu. "Saudara-saudara sekalian, tidak mungkin kita terus menghabiskan waktu di sini, kan? Kali ini kita datang untuk membasmi iblis, tidak mungkin kita menghabiskan waktu seharian hanya untuk tanaman obat abadi ini, kan?" Salah satu dari ketiga orang itu, yang paling tua, tiba-tiba berbicara. "Mari kita habiskan hari ini di sini," kata orang yang paling tua di antara mereka bertiga tiba-tiba. "Dan sangat bermanfaat untuk berkultivasi." Orang lain ikut berbicara, "Tapi tidak mungkin juga kita terus menghabiskan waktu seperti ini, kan? Hanya ada satu Ganoderma lucidum ini, entah kita bertiga bertanding untuk menentukan siapa yang menang. Toh sesuai dengan aturan kompetisi sebelumnya, cepat atau lambat kita akan bertarung." Benar seperti yang dikatakan guru. Kalian semua adalah orang-orang serakah. Saat ketiga orang itu berdebat, sebuah cibiran tiba-tiba terdengar. Ketiganya terkejut, melihat ke arah suara itu, dan ekspresi mereka langsung berubah. Yang berjalan santai dari tidak jauh, ternyata adalah serigala perak mengerikan yang disebutkan oleh Dong Liang. Serigala perak itu belum berjalan mendekat. Dengan cibiran dan ejekan di matanya, ia berkata, "Jangan harap kalian bisa mendapatkan barang itu, tinggalkan semuanya." Selesai berbicara, serigala perak itu langsung menerkam ke depan. Apalagi para junior yang bahkan belum memiliki kekuatan untuk bertarung menghadapi Dong Liang yang memiliki aura dan kultivasi tinggi. Bahkan, serigala perak pun masih ragu-ragu. Mencapai tahap pendirian yayasan, dalam 2 gerakan,
Ketiga orang itu sudah jatuh ke tanah dengan bingung. Benar-benar membosankan. Serigala perak melirik sekilas ketiga orang yang terbaring di tanah, mendengus dingin. Dengan mendengus dingin, Yinlang melirik ketiga orang yang tergeletak di tanah. Tidak jauh dari sana, Asen melompat dari dahan. Setelah memeriksa ketiganya, dia memanggil beberapa iblis kecil untuk memindahkan mereka. Sepertinya guru terlalu khawatir. Yinlang mendecakkan lidah dan tidak melanjutkan. Untuk orang seperti itu, sama sekali tidak pantas dengan teknik perang yang diajarkan guru. Akan berguna. Ada banyak orang yang masuk gunung. Ini hanyalah yang terlemah. Ah Sheng melambaikan tangannya dengan sikap hormat. Ingat pesan guru. Jika bertemu orang yang kuat, jangan memaksakan diri. Aku tahu. Aku mau tidur siang, sana urus urusanmu. Saat malam tiba, di dalam kamarku tidak ada alat komunikasi apapun. Aku hanya bisa mengandalkan murid-muridku. Terus-menerus mengirimkan berita kembali untuk memahami situasi di luar. Untungnya, murid-muridku sangat mampu. Berita yang dikirim kembali hampir semuanya kabar baik. Huji, ini soal ujianmu. Aku mengambil kertas ujian yang baru ditulis di meja dan menyerahkannya kepada Huji yang sedang menunggu di samping. Kemajuan belajar Huji sudah mencapai 100. Sistem juga memberikan petunjuk yang jelas. Selama Huji menyelesaikan tes, sistem akan memberikan hadiah. Saat ini belum ada kejadian besar. Tepat untuk memanfaatkan malam ini agar Huji menyelesaikan tes. Siapa tahu hadiah dari sistem bisa membantu murid-murid mengalahkan perampok gunung. Huji tampak bingung dan bertanya dengan suara rendah. Guru, perampok gunung belum pergi. Menurut Anda, haruskah kita menunggu perampok gunung pergi sebelum murid mengikuti ujian? Tidak akan memakan waktu terlalu lama. Selama kamu bisa lulus ujian, akan ada manfaat tak terduga untukmu. Aku melambaikan tangan dan tersenyum, percayalah pada guru. Guru tidak akan berbohong padamu. Huji menerima kertas ujian dan semakin bingung. Soal-soal ujian adalah hal-hal yang biasa dipelajari dan tidak bisa. Bahkan banyak soal yang bisa dia jawab begitu melihatnya. Ujian semacam ini. Mungkinkah benar-benar ada manfaat tak terduga? Tetapi setelah dipikir-pikir, pengetahuan ini semua diajarkan dengan cermat oleh guru. Justru karena ajaran guru, mereka bisa membuka spiritualitas dan mencapai apa yang mereka capai hari ini. Mungkin ini benar-benar cara untuk meningkatkan kekuatan, dengan sedikit keraguan. Huji mulai mengerjakan soal. Pertimbangan di hari biasa tidak akan palsu. Hanya dalam waktu sebatang dupa. Huji telah menyelesaikan kertas ujian. Petunjuk sistem juga muncul di benakku. Huji telah menyelesaikan ujian belajar tingkat dasar. Sekarang hadiah akan dibagikan. Hadiah telah dibagikan kepada pemilik. Silakan bekerja lebih keras. Hadiah tingkat lanjut, jilid pertama telah dibuka untuk pemilik. Silakan gunakan dengan bijak. 3 petunjuk terdengar. Aku malah bingung. Aku sama sekali tidak merasakan hadiah apapun. Semuanya seperti biasa. Satu-satunya yang bertambah adalah hadiah baru. Mungkinkah itu semacam memperpanjang hidup? Hadiah tak terlihat dan tak tersentuh. Hatiku sedang panas, tetapi aku mendengar suara gedebuk. Huji, ada apa denganmu? Aku bertanya dengan gugup, jika yang disebut hadiah ini berbahaya bagi para siswa, maka akan ada masalah besar. Tetapi aku mendengar suara Huji. Dengan sedikit kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Tidak apa-apa guru, jangan khawatir, murid hanya mati rasa kakinya dan menabrak sesuatu. Bagus, bagus, aku menghela napas lega, meraba-raba untuk membantu Huji. Telapak tangan menyentuh lengan kokoh pemuda itu, menarik pemuda itu berdiri. Sudah larut, istirahatlah. Guru akan menyempurnakan strategi, perampok gunung belum mundur, kalian masih harus berusaha. Baik, guru, Anda juga istirahatlah lebih awal, murid pergi dulu. Huji mengangguk, bangkit dan berjalan keluar rumah, matanya sedikit menyipit, melihat kedalaman rahasia roh di bawah malam. Baru sebulan yang lalu, dia masih sangat khawatir, jika dia bertemu dengan orang-orang yang mengerti sedikit tentang kekuatan. Berkelompok, dia dan teman-teman sekelasnya tidak akan bisa menghadapinya, tetapi sekarang dia tidak khawatir lagi. Dia menatap malam dan berbisik pada dirinya sendiri, berani mengganggu ketenangan guru, tidak akan melepaskan kalian dengan mudah. Setelah itu, pertempuran terjadi di mana-mana di hutan. Seperti yang dikatakan Aken, yang tergoda oleh harta karun dan jatuh ke dalam perangkap, sebagian besar adalah mereka yang kekuatannya tidak cukup. Hanya berpikir untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, kelompok yang benar-benar memiliki kekuatan mengerti bahwa pembasmian iblis di Tanah Suci adalah hal yang menguntungkan dan terkenal. Manfaat yang bisa didapatkan dari proyek pembasmian iblis pasti lebih besar daripada menggali harta karun tanpa tujuan. Di hutan, Xiongba berlari dengan liar, tubuhnya sudah memiliki banyak luka, jelas diserang. Suara menembus udara semakin dekat di belakangnya, dan hampir menyusul. Akhirnya suara menembus udara terdengar dari jauh, menghantam punggungnya. Dan membuatnya terbang, menabrak batang pohon dengan keras, lari monster kecil. Kenapa kamu tidak lari terus? Monster besar penjelmaan omong kosong apa? Tidak lebih dari ini. Di belakang Xiongba, 3 atau 5 sosok dengan cepat mengejar,
Orang yang memimpin memiliki wajah yang dingin, darah. Matanya penuh dengan nafsu darah, beberapa orang lainnya juga segera maju, menghalangi jalan Xiongba untuk melarikan diri. Monster kecil, saya sarankan Anda jujur, lebih baik mati dengan patuh dan cepat, agar tidak terlalu menderita. Beberapa orang itu mendekat dengan pedang mereka, wajah mereka menjadi semakin mengerikan, tetapi Xiongba mengeluarkan tawa menghina. Ayo, jika kalian punya nyali, coba bunuh aku. Lihat apakah kalian bisa keluar dari hutan ini setelah membunuhku. Melihat Xiongba masih keras kepala, pemimpin itu mengangkat tangan dan hendak mengayunkan pedangnya. Hendak membunuh Xiongba di tempat. Usianya hampir sama dengan mereka, tetapi wajahnya sangat gagah dan berwibawa. Matanya melotot, seolah membeku menjadi embun beku yang dingin. Beberapa orang itu terkejut dengan kemunculan orang ini secara tiba-tiba. Xiongba juga tertegun. Dia secara tidak sengaja terpisah dari rombongan besar. Baru kemudian dia dikejar oleh orang-orang ini ke sini. Awalnya dia sudah tidak punya tempat untuk mundur. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada manusia yang datang untuk menyelamatkannya? Selain itu, dari orang ini, sepertinya ada aroma yang sangat familiar. Xiongba menggerakkan hidungnya. Setelah membedakannya dengan cermat, dia langsung terkejut. Huji. Kamu Huji. Huji tidak menoleh ke belakang. Tubuhnya, pada saat pena berhenti, memulai perubahan yang menggemparkan. Mengembunkan kabut, mencapai transformasi total. Pada saat itu, dia benar-benar berubah menjadi wujud manusia. Bergabung dengan jajaran iblis besar yang bertransformasi. Akhirnya dia tidak perlu lagi menghindari sentuhan guru, dan akhirnya memiliki modal untuk berkultivasi. Memiliki kekuatan untuk mengusir para bandit gunung ini. Akan berkata, agar tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi guru, jangan membunuh jika tidak perlu. Agar kalian tidak terus mengganggu. Tetapi Akan juga berkata, jika ada yang menyakiti teman sekelas kita, maka tidak perlu berbelas kasihan. Kita berbeda dari manusia. Konflik manusia bisa diselesaikan dengan berunding. Tetapi konflik iblis hanya bisa dibalas dengan darah. Dia melangkah keluar 3 langkah. Kedua tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar harimau. Di bawah raungan, suaranya seperti harimau yang meraung di hutan. Beberapa orang itu hanya merasa sesak di dada. Kaki mereka hampir tidak terkendali. Mundur beberapa langkah, terutama pemimpin yang menghadapi Huji secara langsung. Tekanan ini, tanpa menimpa dirinya, membuatnya merasa darahnya mendidih. Seolah-olah seteguk darah kotor akan keluar dari mulutnya. Ini sebenarnya adalah iblis besar yang bertransformasi. Kulit wajah beberapa orang itu berkedut tak terkendali. Suara mereka bergetar tak tertahankan. Huji tidak berbicara dan berhenti. Ujung jarinya menunjukkan cahaya ganas. Langkahnya tidak cepat, selangkah demi selangkah. Maju selangkah. Beberapa murid dari sekte tabib abadi itu harus mundur 4 atau 5 langkah. Apa yang ingin kamu lakukan? Kami adalah murid sekte tabib abadi. Berani kau menyakitiku? Sekte tabib abadi pasti akan bersumpah tidak akan beristirahat denganmu. Oh, benarkah? Huji berhenti melangkah. Melihat Huji berhenti melangkah, orang itu baru kemudian menghela napas lega. Dia berpikir bahwa nama sekte tabib abadi pada akhirnya berguna. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Huji sudah menerkam ke depan. Cakar harimaunya menampar ubun-ubun kepalanya. Berdiri sangat dekat dengan kulitnya, sedikit kekuatan saja bisa menghancurkan kepalanya. Maaf, kata-kata yang sama sudah kudengar sekali, tidak menarik untuk mendengarnya lagi. Setelah mengatakan itu, Huji tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Suara yang membuat gigi ngilu terdengar, membuat beberapa orang lainnya pucat pasi. Huji menatap beberapa orang di bawah dengan tatapan dingin. Kata-kata yang diucapkan orang ini tadi, kukembalikan kepada kalian apa adanya. Lebih baik mati dengan patuh agar lebih cepat. Sesaat kemudian, Huji merobek sepotong kain, menyeka darah di tangannya. Masih bisa bergerak? Huji mendekat ke sisi beruang ayah, memeriksa luka beruang ayah. Lumayan, tapi sepertinya tidak bisa mengeluarkan banyak tenaga. Bukan hanya aku, ada juga beberapa teman sekelas yang diserang dan terluka parah. Beruang ayah tersenyum pahit dengan sedikit penyesalan. Ngomong-ngomong, ketua kelas, apakah kamu benar-benar hanya mengikuti ujian dan langsung berubah wujud? Mana mungkin palsu? Guru benar, bekerja keras di hari kerja pasti akan membuahkan hasil. Kalian juga semangat. Huji mengacungkan jempol dan tersenyum lebar. Tunggu sampai kalian semua berubah wujud. Kita semua bisa merawat guru dengan jujur dan terbuka. Sambil berkata demikian, Huji menoleh dan mencari barang-barang orang yang memimpin itu. Ketua kelas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu kembali duluan, aku ada urusan. Huji mengambil token identitas orang itu. Lalu menanggalkan pakaiannya dan berubah menjadi rupa orang itu. Sungguh nyaman setelah berubah wujud. Aku juga harus berusaha lebih keras. Melihat Huji berubah wujud, beruang ayah tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi iri. Kembali duluan saja. Aku akan kembali setelah menyelesaikan urusan. Hati-hati di jalan. Setelah mengatakan itu, Huji melangkah lebar ke area suku cadang. Di antara hutan pegunungan, tiba-tiba muncul kabut tebal. Jarak pandang tidak lebih dari 3 kaki.
Huji berjalan perlahan di dalamnya, telinganya bergerak sedikit. Tidak jauh di depan, ada beberapa orang yang berjalan ke arahnya. Mulai dari kalian saja. Dengan mencibir, Huji berjalan ke arah mereka. Setelah memasuki kabut, orang-orang itu baru menyadarinya. Melihat pakaian dan tokennya, mereka buru-buru memberi hormat. Salam, saudara senior. Entah apakah saudara senior mendapat sesuatu? Tentu saja ada. Huji mengangguk. Seringai muncul di sudut mulutnya. Yang sebelumnya adalah kelompok pertama, kalian adalah kelompok kedua. Setelah kata-kata itu diucapkan, dia menyerang. Hanya dengan satu gerakan, orang-orang itu sudah tergeletak di tanah. Semua tas punggung mereka jatuh ke tangan Huji. Gerbang abadi Tai benar-benar kaya dan murah hati. Obat luka yang bagus seperti ini ternyata dimiliki oleh semua orang. Menimbang-nimbang tas punggung di tangannya, Huji tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kebetulan banyak teman sekelas yang terluka dalam pertempuran. Obat luka ini adalah persediaan yang paling dibutuhkan saat ini. Sudah saatnya membiarkan orang-orang ini melihat taktik gerilya yang secara pribadi diajarkan oleh guru. Waktu berlalu dengan cepat, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, di antara murid-murid sekte abadi Tai, mulai beredar sebuah rumor, dikatakan bahwa di Gunung Suci ini, tidak hanya ada iblis dan makhluk jahat berbahaya yang mengelola, tetapi juga berkeliaran hantu-hantu berbahaya. Selama mereka menabrak hantu-hantu itu, bahkan jika mereka bepergian dalam kelompok 3 atau 5, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka yang bertemu dengan hantu-hantu itu, yang ringan akan langsung dirobohkan. Pingsan untuk waktu yang lama, yang berat akan mati di tempat. Banyak orang mulai menyebarkan bahwa hantu itu ditindas oleh guru pendiri Keaishan di Gunung Suci. Dan setelah penindasan guru pendiri melonggar, hantu itu keluar untuk membuat masalah dan menyakiti orang di mana-mana. Ada juga yang lebih rasional, menganalisis bahwa mungkin ada penjahat di antara mereka yang mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Mereka yang diserang oleh hantu sebagian besar tidak memiliki pertahanan. Jelas, mereka yang menyerang mereka adalah orang yang dapat membuat mereka bertemu secara jujur dan tidak waspada. Dan hantu itu setelah menyerang orang, juga akan merampok semua perbekalan. Jelas, seseorang sengaja melakukannya. Untuk sementara waktu, sekelompok murid sekte abadi Tai semuanya dimanjakan, membagi obat luka yang dibawa kembali oleh Huji, dan sangat mengagumi Huji. Ketua kelas, kamu terlalu hebat. Kamu sendirian mempermainkan kelompok orang itu. Sekarang orang-orang itu semua ketakutan. Ya, akhir-akhir ini, orang-orang itu mulai berkemah secara terpusat. Mereka tidak berani berkeliaran di hutan. Huji menggaruk bagian belakang kepalanya dan tersenyum gelap. Itu semua berkat ajaran guru. Sekarang orang-orang itu tidak berani mencari dengan panik. Kita akan memanfaatkan mereka berkemah untuk mengganggu formasi mereka. Dengan obat-obatan luka ini, kita tidak perlu khawatir tentang tidak dapat menyembuhkan luka. Di tengah tawa riuh, suara tongkat buta menyentuh tanah terdengar. Semua iblis segera terdiam dan serentak menatapku. Aku sudah mendengar semuanya. Kalian hebat. Guru merasa bangga pada kalian. Aku berjalan ke ruang kuliah dengan ekspresi lega. Tanpa pelit memuji. Guru baik. Semua iblis serentak berdiri dan memberi hormat. Justru membuatku tercengang. Ada apa hari ini? Semuanya begitu antusias. Aku bercanda dan bertanya sambil tersenyum. Para siswa tidak berkelahi, hanya tersenyum bodoh dan setuju. Sebelumnya, rasa hormat mereka kepadaku adalah rasa hormat siswa kepada guru. Dan setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri keberhasilan transformasi Huji, rasa hormat kepada saya. Jadi, mata pelajaran baru adalah kedokteran. Sambil berbicara, aku menulis di tanah dengan tongkat buta. 11 Zai Huang di Sheng Er Shenling, Ruo Er Neng Yan Yu Er Sun Qi. Sang Er Dun Min Cheng Er Deng Tian. Ini adalah kuliah lanjutan yang diberikan sistem setelah Huji menyelesaikan ujian. Huang Di Neijing Suen Shanggu Tian Zen Lun. Dalam kesadaranku, Huang Di Neijing adalah karya medis. Mengajar para siswa secara alami adalah mengajarkan ilmu kedokteran. Kebetulan saat ini bandit gunung membuat kekacauan, siswa harus menghadapi bandit gunung. Tidak dapat dihindari untuk terluka. Mengajari mereka beberapa pengetahuan medis juga sangat tepat. Yang tidak bisa kulihat adalah, pada saat ini, semua iblis di kelas menatap dengan mata terbelalak. Menatap tulisan di tanah dengan seksama, menekan kegembiraan di hati mereka, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Serigala Shu merasakan bulu di sekujur tubuhnya dengan panik menyerap esensi langit dan bumi. Bulu di dahinya berkilauan. Cahaya keemasan yang mempesona, keempat anggota badan kerasan Wukong membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menjadi kuat, bahkan rambut iblis harimau yang telah berubah wujud pun bergerak tanpa angin. Melayang ke atas, jika ada perasaan pencerahan, muncul secara spontan. Para iblis saling memandang dengan ekspresi bingung, tidak diragukan lagi. Apa yang guru tulis di tanah sama sekali bukan pengetahuan medis, melainkan metode kultivasi. Iblis berubah menjadi manusia adalah awal dari kultivasi iblis. Mulai dari sini,
Iblis memulai jalan kultivasi tidak berbeda dengan manusia, tetapi kultivasi iblis memiliki kekurangan bawaan. Surga memberi iblis tubuh yang lebih kuat, umur yang lebih panjang, dan persepsi yang lebih tajam tentang langit dan bumi. Tetapi juga merampas iblis wawasan penting dalam kultivasi. Metode kultivasi yang sama. Apa yang dicapai iblis dalam 10 tahun tidak sebaik apa yang dicapai manusia dalam 1 tahun, tetapi saat ini. Hanya dengan mengamati kata-kata di tanah saja sudah ada perasaan pencerahan yang begitu kuat. Dapat dilihat bahwa metode kultivasi ini dapat disebut tiada bandingnya di dunia. Dan yang membuat mereka terkejut adalah, masih ada lagi. Ketika saya selesai menulis bagian ini dan bersiap untuk menulis bagian berikutnya, semua iblis benar-benar merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah-olah energi antara langit dan bumi berubah menjadi tangan tak terlihat yang mencengkeram mereka dengan erat. Hampir menghancurkan mereka. Guru, teknik ini sangat sulit. Mari kita pelajari kalimat demi kalimat. Iblis harimau, yang memiliki persepsi paling tajam, buru-buru berbicara. Dia sudah menjadi iblis besar yang berubah wujud. Bahkan dia tidak tahan dengan tekanan semacam itu, apalagi iblis lainnya. Mendengar ini, saya baru saja berhenti. Ya, itu benar. Ini terlalu besar perbedaannya dengan apa yang telah kamu pelajari sebelumnya. Terlalu sulit untuk mengajari kalian seluruhnya. Mari kita pelajari kalimat demi kalimat. Sebenarnya, bukan hanya para siswa yang tidak dapat menerimanya, bahkan saya sendiri pun tidak dapat menerimanya. Dulu yang saya ajarkan masih saya ingat, tapi kitab Kaisar Kuning ini, saya sendiri bingung. Hadiah dari sistem juga tidak memberikan catatan yang lengkap, semua dibahas secara menyeluruh. Saya sendiri bingung, lebih baik dipisah saja penjelasannya, agar murid mudah mengerti dan saya juga santai. Setelah mendengar aku menyetujui, para siluman itu baru bisa bernapas lega, bergumam dalam hati macam apa ini yang begitu mengerikan. Hanya kalimat pembuka saja sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Mendengarkan satu kalimat lagi. Rasanya seperti akan dihancurkan, ayo kita pelajari kalimat pertama dulu, tunggu murid-murid tenang. Baru saya mulai menjelaskan kata demi kata, murid-murid mendengarkan dengan penuh perhatian, sama sekali tidak menyadari. Di luar ruang kelas, ada sosok yang diam-diam mengintai, ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak kalah dengan mereka, di luar ruang kelas, menyembunyikan aura, melayang di dekat jendela untuk menguping. Justru adalah pemimpin puncak Lingxiu, dia ratusan kali lebih hebat dari para siluman kecil itu, mengikuti aura dan menemukan tempat ini. Seharusnya aku langsung mencari Fang Yi dan yang lain, tapi aku melihat para yokai ini begitu menghormati seorang manusia. Menghormatinya sebagai guru, membuatnya penasaran dan ingin mencari tahu. Sekali menguping, bahaya. Hampir membuatnya lupa bersembunyi dan mengungkap keberadaannya, dia belum pernah mendengar pemuda itu. Menulis kalimat itu di tanah, tetapi setelah mengamatinya, itu memberinya kejutan yang tak tertandingi. Awalnya, kultivasinya terhenti di alam pelukis jiwa selama bertahun-tahun dan tidak menunjukkan perkembangan lebih lanjut. Melihat bahwa umur sudah hampir habis dan akan segera meninggal, tetapi ketika dia mengamati tulisan di tanah, hambatan kultivasi yang menghalangi selama bertahun-tahun, tiba-tiba melonggar dan samar-samar menunjukkan tanda-tanda terobosan. Banyak pertanyaan memenuhi benaknya, orang ini sebenarnya dewa apa, sampai bisa membuatku mendapatkan pencerahan. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan leluhur?